Mulai ya. Oke, seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Berapa nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82? Nah, ini Daniel ke rumus rata-rata. Nilai rata-rata gini ya. Ini kan Ya, sama dengan ya semua dijumlahin. Jadi kalau misalkan kita punya N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 dibagi ya, dengan jumlah. N1 ditambah Ya, N2. Paham ini? ya, Ya, ini yang perlu Daniel pahami nih dengan baik. Dan ini nggak susah. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat datanya. Ya, agar nilai rata-ratanya 82. Berarti ini kan 82, gitu kan? ya, Pak. N kali 80 ditambah tuh, berapa tesnya nih? Berapa nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya? Berarti kan satu kali tes lagi kan? Ya, Pak. Itu kali dengan X, anggaplah nilainya adalah X dibagi dengan N ditambah 1. Sampai sini. Ya, Pak. Ya, oke, Bapak ke sini ya. Maka Ya, Pak. kita kalikan silang 82 kali N, 82 N, gitu kan? Ditambah Ya, delapan Pak. puluh dua kali 1, 82. Sama dengan gitu ya. 80 kali N, 80 N ditambah X. Nah, kita kan mau nyari X nih. Hmm. Maka X-nya sama dengan 82 N dikurangi 80 N. Berarti Dua, Pak. 2 N ya. Ya, Ditambah 82. Tuh, gitu ya. ya, Pak. Nah, nggak rumit. Maka jawabannya yang C. Yang kedua nih, nomor 2. Sekarang soalnya panjang nih. Sebuah mobil dapat menempuh kota A dan kota B dengan kecepatan 80 km per jam. Ya, oke. Ya, Dalam waktu 4 jam dan menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk setiap 10 km. Ya, jika mobil tersebut berkecepatan 80 km per jam dengan jarak yang ditempuh lebih dari 100 km, maka mobil tersebut akan menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan 60 km per jam. Mobil tersebut telah berisi bahan bakar 10 liter dan jika mengisi ulang membutuhkan waktu 10 menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan kecepatan? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, data yang pertama kecepatannya 60 nih, kecepatannya ya, 60. Gitu ya. ya, Pak. 60, kemudian waktunya 60 km per jam, waktunya 4 jam, 1 liter 10 km ya. Kalau Bapak Ya, hitung sampai sini nih, berapa liter yang dibutuhkan kan? Oke, jadi kalau kita lihat 60 km 4 jam, berarti 60 kali 4, 240. Benar ya? hmm. Ya, Pak. Oke, 1 liternya 10 km, berarti 24 liter. Ya, Hmm. Ya, oke, Bapak ulang lagi. Ini jaraknya ini 240 km. Jika mobil tersebut berkecepatan 80 km dan jarak ditempuh lebih dari 100 km, tadi kan jaraknya 240 kan? ya, Pak. Berarti lebih dari 100 km. Maka mobil tersebut akan menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan. Oke. 60. Mobil tersebut telah berisi bahan bakar 10 liter. Nah, ke 10 liter ini 80 km hanya untuk berapa nih? Ya, untuk 80 km ini 10 liter. Tadi kan 1 liternya oke, bentar Ya, ini. Mobil tersebut telah berisi bahan bakar 10 liter dan jika mengisi ulang membutuhkan waktu 10 menit. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km tersebut? Ya, oke. Bapak cek kembali di sini ya tulisnya. Ini jaraknya sudah kita hitung. Sorry. Jaraknya itu tadi berapa jaraknya?
Jaraknya yaitu jarak ini sama dengan kecepatan kali waktu 60 kilometer gitu ya. Kali Ya, dengan 4 sama dengan 240 gitu. Jadi yang dia tempuh 240. Nah, kemudian kalau dengan 80 kilometer per jam, udah, maka ya, waktunya dibalikan, jarak dibagi dengan kecepatan. apa? Jaraknya 240, kecepatannya 80, 80 80. sama dengan 3 Tiga. jam ya. Sampai sini bisa nggak? Ya, Pak. 3 jam. 3 jam berapa menit? 3 jam berarti 120, Pak. Hati-hati. Eh, 180 menit. oh ya, satu satu. Iya, Gitu Pak. ya. Ya. Dia bensinnya adanya 10 liter nih. Perlu ngisi bensin nggak? Eh, perlu, Pak. Perlu. Berarti tambahin ngisi bensin yaitu 10 Ya, menit. 10, Tambah 10 menit berapa? 190, Pak. Nah, 190. Tidak rumit Ya, begitu. Pak. Ya, oke. Atau begini, berarti kan jarak yang ditempuhnya kan sama. Bapak ulang lagi, jarak yang ditempuh sama. Jarak itu adalah kecepatan kali waktu, gitu kan? Untuk yang pertama, kecepatannya 60, waktunya 4 jam. Yang kedua, kecepatannya 80, waktunya anggaplah T gitu ya. Maka kita hitung di sini. Tuh kan. Hmm, 60 kali 4, 240 bagi 80, maka T-nya kita dapatkan 3 jam alias 180 menit. Karena ya. mula-mula dia mengisi 10 liter. Nih mula-mula. Maka nggak cukup kalau untuk menempuh jarak 240. Hmm, Oleh karena itu, dia perlu ngisi bensin dulu. Di mana ngisi bensin perlu waktu 10 menit. 10 menit. Ya. Maka waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan itu adalah 180 ditambah 10 menit. Jawabannya 190 gitu ya. Ya, nomor 3. Coba dibacain tadi. Seorang buruh mendapatkan upah X rupiah di bulan pertama. Setiap 1 bulan ia mendapatkan kenaikan sebesar Y rupiah. Jika diketahui gaji di bulan ke-6 ia bekerja adalah 600.000 dan total pendapatan selama 6 bulan 3.300.000. Berapakah ia memperoleh gaji di bulan pertama? Siap. Seorang buruh mendapatkan upah X. Bapak hitung ya. Jadi di bulan pertama X di bulan pertama dia dapat X. Dah. Di bulan kedua dia dapat berapa? X tambah Y. Gitu kan? Ya, Benar. Bulan ketiga bulan ketiga X tambah Y tambah X ya. X tambah Y, 2Y. Oh, Gitu kan? dua. Nah, terus bulan keempat X tambah 3Y. Y. Gitu kan? Oh ya. Tambah bulan kelima X X tambah tambah 4Y. 4Y. Bulan keenam X tambah 5Y. X tambah 5Y. Nah, ini kalau ditotalkan katanya jumlahnya 300. 3.300.000. Gitu ya. Ya. Oke, Bapak hitung dulu yang ini tuh Bapak hitung ya. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6X. Y-nya 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15. Gitu ya. Oke, Ya. sama dengan 3.300.000. Ya. Berikutnya, jika diketahui gaji bulan ke-6, ini kan gaji bulan ke-6 yaitu X ditambah 5
5Y. Ya. Sama dengan 600.000. Nanti tinggal kita eliminasi saja ya. Nah, cara mengeliminasinya, oke, kita kalikan yang persamaan kedua ini kita kalikan 3. Kali 3, 3 5Y kali 3, 15Y, 600.000 kali 3, 1.800.000, gitu ya. Nah, Ya. baru kita eliminasi atas kurang bawah. 6 kurang 3 adalah 3. Nanti 5Y-nya 15Y-nya habis ya. Oke, Ya. ini berarti 3.300.000 dikurangi 1.800.000 itu adalah 1.500.000. Nah, berapa X-nya, Dani? Nah, X-nya berapa? X-nya berarti 500.000. ya. Ya, tuh dapat. Ya, nggak rumit ya? Ya, Pak. Oke.